Selamat datang di channel Begitu, berbagi informasi dan tutorial. Halo pemirsa, kali ini kami akan berbagi cara menanam pohon kelor dengan metode stek. Tapi sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu tanaman yang disebut dengan si pohon ajaib ini. Pohon kelor yang dalam bahasa Latin disebut Moringa oivera mempunyai ketinggian 7 hingga 11 meter. Pohon kelor memang termasuk jenis tanaman yang mudah dan cepat pertumbuhannya. Tahan terhadap cuaca panas sehingga cocok untuk ditanam di daerah tropis seperti Indonesia ini. Pohon kelor juga mempunyai bunga yang berwarna putih seperti ini. Pertumbuhan batang kelor tegak lurus ke atas. Jika pertumbuhannya dibiarkan, maka batang yang sudah tinggi akan memiliki banyak cabang yang akan tumbuh menyamping. Kami akan memberikan tips bagaimana agar pertumbuhan pohon kelor efektif untuk ditanam di lahan yang sempit. Oh iya, pohon kelor juga mempunyai buah yang sekilas terlihat mirip dengan kacang panjang dan ini bisa dibuat sebagai sayuran. Di daerah saya, sayuran buah kelor ini disebut dengan sayur kentang. Mungkin di daerah pemirsa mempunyai nama yang lain. Daun kelor mempunyai ciri-ciri majemuk, artinya dalam satu tangkai terdiri dari banyak daun. Daun kelor inilah yang paling banyak dimanfaatkan sebagai sayuran. Bisa dimasak langsung daunnya maupun ada yang sudah diubah dalam bentuk bubuk. Kami sendiri lebih suka memetik daun kelor yang masih muda untuk dijadikan sayuran bening. Karena kami memiliki beberapa pohon kelor, tinggal petik lalu dimasak dalam keadaan daun yang masih segar. Seperti ini pemirsa warna daun kelor yang masih muda. Daun kelor mempunyai banyak manfaat. Karena banyak manfaat inilah sehingga disebut juga dengan si pohon ajaib. Manfaat daun kelor antara lain memberikan nutrisi untuk tubuh, kaya akan antioksidan, membantu menurunkan kadar gula darah, membantu meredakan peradangan, menurunkan kolesterol, melindungi tubuh dari keracunan arsenik, membantu mengatasi kanker, baik untuk daya ingat, baik untuk jantung, berpotensi mengatasi infeksi bakteri, baik untuk anak yang malnutrisi. Batang pohon kelor bisa tumbuh menjadi besar. Kami menaksir ukuran diameter pohon ini kira-kira sebesar 30 cm. Satu pohon kelor mempunyai anak batang yang banyak yang tumbuh tegak lurus ke atas. Anak batang akan tumbuh jika kita pernah memotong batang utamanya. Dari setiap anak batang ini akan muncul lagi banyak cabang yang tumbuh ke samping. Batang inilah yang bisa kita potong dan langsung ditanam ke tanah dengan metode stek. Batang yang ini terlalu kecil dan belum cukup tua untuk ditanam dengan cara stek. Sekarang kita lihat lebih dekat perbedaan batang muda dan tua dari tanaman kelor ini. Batang muda memiliki warna hijau muda dan tidak berpori seperti ini. Semakin tua akan muncul bintik atau pori. Batang yang sudah tua warnanya sudah berubah dan batangnya sudah kuat. Memiliki banyak bintik atau berpori seperti ini.
Saya menggunakan pisau daging karena yang ada hanya ini di rumah. Oke, sekarang kita potong di pangkal batang kelor yang sudah agak tua ini. Dengan beberapa kali tendasan, batang sudah mulai roboh. Potong semua ranting daunnya. Dan potong batang dengan panjang sekitar 1 meter dari pangkalnya. Ini dia pemirsa batang kelor yang akan kita tanam. Pastikan saat menanam batangnya tidak terbalik. Ini adalah beberapa pohon kelor yang saya tanam dengan metode stek. Untuk pohon kelor ini sudah berumur 5 tahunan yang selalu saya pangkas agar tumbuh batang yang baru lagi. Saya sisakan 1 batang untuk dijadikan bibit nantinya. Jika dipangkas akan tumbuh batang-batang baru lagi seperti ini pemirsa. Pertama, kita siram dulu tanah tempat batang kelor akan ditanam agar waktu menggali tanah nanti tidak terlalu keras. Oke, kita akan mulai menggali tanah. Di sini saya menggunakan linggis karena kita tidak membutuhkan lubang yang terlalu besar. Ini dia lubangnya. Untuk batang kelor yang tidak terlalu besar, kedalaman lubangnya bisa kita buat minimal sekitar 1 jengkal tangan. Sebelum batang kelor ditanam, pastikan dulu bagian bawah dan atasnya. Bagian bawah mempunyai diameter yang lebih besar daripada bagian atasnya. Sekarang kita masukkan bagian bawah batang ke dalam lubang. Lalu kita tutup lubang dengan tanah hasil galian tadi. Bisa diganjal dengan batu agar batang tidak mudah goyang. Pastikan batang berdiri kokoh, tidak mudah goyang agar akar bisa tumbuh optimal. Terakhir kita siram dengan air agar tanah meresap dan menyatu dengan batang.
Selesai sudah cara menanam pohon kelor dengan metode stek. Selanjutnya kita siram dengan air secukupnya jika tanah terlihat kering. Saya tanam pohon kelor ini di lahan sempit depan rumah untuk memenuhi kebutuhan sayur keluarga. Semua kelor ini ditanam dengan metode stek. Ini baru saja saya pangkas agar tumbuh batang dan daun baru yang lebih mudah. Sekarang kita lihat perkembangan batang kelor yang kita tanam. Alhamdulillah sudah ada tunas batang dan daun yang mulai tumbuh. Ini dia pemirsa, jika kita perhatikan sudah tumbuh 2 cabang dan beberapa daun yang masih kuncup. Di sebelah atasnya lagi juga mulai tampak tunas batang baru. Pohon kelor yang pernah dipangkas, pertumbuhan cabang daunnya memang lebih cepat dibanding dengan batang yang baru tanam. Daun-daun kelor dari cabang yang baru ini akan lebih segar jika dibuat sayuran. Jika cabang-cabang ini sudah tumbuh setinggi 2 meteran, biasanya akan saya pangkas lagi. Tujuannya adalah yang pertama agar batang utama tidak cepat tumbuh besar karena saya menanam ini di lahan yang sempit. Yang kedua, agar tumbuh daun-daun baru yang lebih mudah dan lebih segar jika dibuat sayuran. Oh iya, ini juga batang kelor yang baru saya tanam, hingga mulai tampak tunas-tunas daun yang baru.